Halo teman-teman pecinta film gratisan. Kembali lagi di channel Cerita 21. Kali ini admin akan cerita film Mengejar Malam Pertama tahun 2014. Film ini menceritakan sepasang pengantin baru yang sudah menikah tapi selalu gagal untuk mantap-mantapan di malam pertama. Yuk langsung ke ceritanya, check it out. Awal cerita film ditampilkan sebuah pernikahan Doni yang diperankan Omesh dan Gista yang diperankan Acha Septriasa. Tapi kita flashback dulu ke awal sebelum menikah. Pada suatu malam, Doni sedang mengobrol dengan ibunya dan ayah Doni sedang main catur tapi selalu kalah. Akhirnya ayah Doni membayar lawannya 50.000 untuk uang jaga mulut karena dia bergelar jawara di catur. Ibu Doni pun bilang kalau 5 hari lagi adalah ulang tahunnya dan dia pengen segera punya cucu. Doni pun segera disuruh membawa calon istrinya pulang. Dan Doni pun mulai berbagai cara untuk mendapatkan pacar. Mulai datang ke Bang John yang diperankan almarhum Agung Hercules untuk bikin badannya besar dan membuka audisi pencarian istri. Namun yang daftar kebanyakan TKW dan banci. Malam harinya, bibir Doni sakit dan bentol-bentol. Paginya dia pun ke klinik. Gista juga mau berobat di sana karena sedang mencret. Mereka saling ngobrol, tapi di samping mereka ada Daus dan istrinya yang bertingkah kocak. Jadi begini nih, bukannya papa yang minta gaya woman. Doni yang ketawa terbahak membuka sapu tangannya. Daus dan Gista pun menertawakan Doni. Juleo. Akhirnya Doni pergi dan sapu tangannya ketinggalan. Besok papa yang di atas. Gista yang merasa bersalah akhirnya mengikuti Doni sampai ke rumahnya. Saat Gista mengetuk pintu, ibu Doni yang membukakan pintunya dan mereka saling kenalan. Dan ternyata Gista adalah anak dari temannya ibu Doni semasa kuliah dulu. Ibu Doni mengajak Gista memasak dan saling cerita pertemanan dia dan ibu Gista. Akhirnya Gista melihat-lihat isi rumah Doni dan ketemulah mereka untuk kenalan. Ibu Doni yang udah ngebet pengen punya mantu langsung datang ke rumah Gista dan menjodohkan anak mereka. Doni dan Gista akhirnya menikah, tapi disinilah awal masalah cerita ini dimulai. Doni dan Gista mau melakukan malam pertama di rumah Gista. Tapi saat mau mulai, ada aja yang mengganggu. Mulai dari ibu Gista yang menawari buka kado, pembantu yang ngasih minuman, obat kuat, dan tetangga yang mengintip dari jendela. Setelah Doni dan Gista selesai mandi dan udah siap bermata-matapan, saking semangatnya Doni loncat dari ranjang dan membuat ranjang itu patah. Dan malam pertama itu pun gagal. Di malam kedua, mereka pergi ke sebuah hotel yang dekat dengan pantai untuk melakukan bulan madu. Pada saat Doni pamit ke Gista untuk beli rokok dan ternyata mau beli Viagra liur domba. Rempok deh. Dan Doni pun naik ojek untuk pergi ke sana. Akhirnya Doni diantar tukang ojek itu ke sebuah tempat pengobatan Cina. Orang Cina di sana diperankan Hengki Sulaiman. Doni diajak ke kandang domba dan disuruh ambil sendiri liur dombanya. Di dalam kandang, Doni langsung dihajar oleh domba itu. Doni pun pingsan dan pas sadar dia udah ada di sebuah klinik. Di sana dia ditungguin Koh Hengki dan tukang ojek yang mengantarkan tadi. Tukang ojek itu pun mengantarkan Doni balik ke hotel dan masalah terjadi lagi. Kali ini Doni salah masuk ke kamar dan bikin ricuh di sana. Gista pun datang dan meminta maaf pada penghuni kamar itu. Malam kedua gagal lagi karena air liur domba yang harusnya dioleskan ternyata diminum sama Doni. Dan di malam ketiga, Doni dan Gista akhirnya pindah ke rumah kontrakan mereka. Doni pun ketiduran sampai pagi dan tak jadi mata-matapan. Dan hari itu Doni udah mulai kerja
Di kantor, Doni ketemu dengan teman-temannya dan pasti belum tahu kalau Doni sudah menikah karena perusahaan melarang karyawannya menikah sebelum jadi manajer. Dan di kantor itu ada seorang gadis seksi yang bernama Vira. Vira sebenarnya suka dengan Doni dan selalu menggoda Doni. Sepulang kerja, Doni membelikan Gista baju tidur yang seksi. Tetapi sampai di rumah, ada sepupu Gista yang mau menginap di kontrakan mereka karena pas pernikahan mereka sepupunya itu belum sempat datang. Akhirnya malam itu, Doni disuruh Gista tidur di ruang tamu untuk menemani suami sepupu Gista. Dan pada keesokan harinya, di kantor teman Doni yaitu Raden dan Boris mengajak taruhan bola El Clasico jam 10 malam, yaitu Real Madrid dan Barcelona, dan Doni harus menonton pertandingan itu. Malamnya, di saat Gista sudah memakai baju yang dibelikan Doni dan siap bermata-pantapan, telepon Doni berdering dan Raden mengingatkan nonton bola. Gista yang mengambek mengunci kamarnya dan menyuruh Doni tidur di depan TV. Paginya si bos memberikan banyak kerjaan ke Doni karena si Vira sedang sakit dan tidak berangkat kerja. Doni pun mengerjakan tugas itu. Sepulang kerja, Doni mampir ke rumah Vira untuk membelikan martabak dan sebuah obat. Saat di rumah Vira, tiba-tiba Gista menelpon Doni dan disuruh membelikan obat sakit perut di apotek. Akhirnya Doni pamit pulang ke Vira. Setelah Doni pamit pulang, Vira mau menahan Doni dan menyuruhnya tetap di sana. Tapi Doni bisa menahan rayuan Vira dan langsung pulang menuju apotek untuk beli obat. Di apotek, si penjual obat memberitahu kalau wanita datang bulan itu galak. Doni belum percaya kalau Gista datang bulan dan akhirnya menelpon Gista. Dan Doni pun langsung menangis karena harus menahan 1 minggu lagi untuk mata-matapan. Paginya, di kantor Doni disusul Vira dengan membawa makanan untuk Doni. Doni pun memakan habis makanan itu, dan Vira terus memperhatikan Doni. Pada siangnya, Boris patah hati karena ditinggal nikah pacarnya, dan dia mengajak Doni untuk datang ke pernikahan mantannya. Doni pun menemani Boris datang ke pernikahan mantannya. Tapi setelah mereka pada makan, ternyata mereka salah masuk acara pernikahan mantannya itu. Pada malam harinya, saat Doni sedang memasang lampu, Pak Sarkun datang dan mengobrol dengan Doni. Pak Sarkun cerita kalau dia punya istri 2 dan semalam bisa main 3 kali. Doni yang selalu gagal merasa iri dengan Pak Sarkun yang udah tua tapi tetap perkasa. Pada suatu pagi, Doni dan Gista memasak bersama. Doni yang disuruh mengaduk sayuran, tiba-tiba dia mengupil dan upilnya jatuh ke sayuran itu, yang pasti tanpa sepengetahuan Gista. Pada saat mau makan, Doni pun muntah-muntah dan akhirnya sayur ikan gabus itu dikasihkan ke Pak Sarkun. Dan Pak Sarkun suka malah minta lagi kalau masih ada. Asin. Seminggu sudah, Gista datang bulannya. Dan tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Datanglah pembantu baru mereka yang namanya Orin dari Jepang. Pada siang harinya, Doni dan Gista pergi dan memberi uang 50.000 ke Orin untuk belanja. Tapi Orin malah dibelikan pete dan jengkol, dan terpaksa Doni makan pete dan jengkol itu. Malam harinya, saat mau mantap-mantapan, Gista mencium mulut Doni bau dan disuruhlah sikat gigi. Tapi si Orin yang kebelet langsung menyelobot kamar mandinya. Waduh. Doni yang gak sabar pergi ke warung untuk membeli obat kumur bau mulut. Di sana ada Pak Sarkun, dan Pak Sarkun mengajak Doni main catur. Doni yang menolaknya selalu jadi Pak Sarkun. Doni pun membuat rencana dan akhirnya kabur dari Pak Sarkun. Boleh ha. Tapi sampai di rumah, Gista udah tidur. Gista yang udah ngantuk berat gak mau diganggu tidurnya. Dan akhirnya malam itu pun gak jadi mata-matapan lagi. Dan itu malam yang udah kesekian kalinya bro, admin lupa.
Paginya, Doni dipanggil bos. Karena prestasi Doni yang bagus, bos itu mau menempatkan Doni di Bandung sebagai manajer dan dia akan ditemani Vira. Saking senangnya, Doni pun disambut riah oleh temannya. Tiba-tiba Gista datang ke kantor dan membawakan makanan Doni. Doni yang takut kalau dirinya ketahuan sudah menikah langsung memarahi Gista. Doni yang emosi sampai membahas malam pertama yang gagal. Gista pun pergi sambil menangis dan pulang ke rumah orang tuanya. Malam harinya, Doni sudah menyiapkan koper untuk pergi ke Bandung. Doni pun mencoba menelpon Gista, tapi selalu di-reject. Paginya, orang tua Gista ribut karena ibunya mau cucu cewek dan bapaknya mau cucu cowok. Udah deh, malam pertama aja tuh kita juga belum kok. Gista pun keceplosan kalau malam pertama pun belum mereka lakukan. Sontak orang tua mereka kaget. Ceritanya panjang. Kok iso ngono ya? Di sisi lain, Doni dan Vira udah nyampe di Bandung untuk memesan kamar hotel. Doni pun memesan 2 kamar, tapi Vira meminta yang bersebelahan. Kerjaan di Bandung diselesaikan Doni dengan baik. Dan pada malam harinya, saat Doni berada di kamar, dia menelpon orang tua Gista. Orang tua Gista meminta Doni untuk menyelesaikan masalah mereka dan menjemput Gista sesudah dari Bandung. Setelah menelpon, tiba-tiba Vira datang ke kamar Doni dengan pakaian seksi. Vira pun menggoda Doni yang duduk di ranjang Doni. Doni pun tergoda dan mau bermata-matapan, tapi Doni ingat dengan istrinya. Akhirnya Doni menolak Vira dan menyuruhnya pergi secara halus. Paginya, saat Doni dan Gista sama-sama merenung, tiba-tiba Doni menelpon Gista dan Gista pun mengangkat telepon itu dan mereka mulai ngobrol dan saling meminta maaf. Saat itu juga Doni pulang ke Jakarta dan langsung ke rumah orang tua Gista. Saat perjalanan pulang, Vira mengirim pesan suara ke Doni dan mendoakan Doni yang terbaik dan dia pun ikhlas. Sementara itu, Raden menelpon Doni dan memberitahu kalau dirinya juga akan menikah. Dan si Boris juga menelpon Doni dan memberitahu kalau dia sudah punya gebetan baru yang bernama Orin dari Jepang, yang tidak lain adalah pembantu Doni. Sampai di rumah orang tua Gista, Doni, Gista dan orang tuanya saling bercanda ria sambil makan malam. Tapi Doni dan Gista yang udah kebelet langsung main gendong-gendongan dan langsung ke kamar untuk melakukan malam pertama yang tertunda itu. Sekian dulu ceritanya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.